apa ya? Mungkin ini relate dengan emak-emak yang udah kelelahan. Ya, Udah capek banget nih karena agak sedikit nggak nyambung sama misuanya gitu kan. Masing-masing sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan urusannya. Pas pulang nggak ada temen cerita, pulang jadi bukan rumah kita, nggak jadi lagi tempat jadi rumah untuk pulangnya pasangan kita. Nah, kalau udah kayak gitu gimana nih, Ambu? iya. Ya, ini memang banyak banget ternyata ya, Mm-mm. emak-emak yang ternyata tuh nyaman gitu kalau suaminya tuh nggak ada di rumah, Umi. Nggak pulang gitu ya? Iya, bukan nggak pulang, nggak ada di rumah aja gitu. Oh, Entah ada itu di rumah. dalam bentuk apapun gitu. Jadi kalau suaminya nggak ada di rumah tuh kok berasa nyaman aja gitu, enak aja. Mm. Mm-mm. Itu Ya, bahkan kalau tanda-tanda. misalnya suaminya ada di rumah, ya dianya malah jadi stres gitu. Jadi kayaknya Mm-mm. tuh hal yang sangat membahagiakan itu kalau di saat dia nggak ada suami di sampingnya gitu. Itu sih agak tanda tanya, Bu. Itu faktor penyebabnya kira-kira apa ya? Banyak banyak hal sih ya, banyak hal mungkin eh, apa ya, kadang-kadang kan suami mungkin capek ya pulang kerja gitu kan, udah kelelahan gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai di rumah, suami itu kan pengennya diem gitu kan, pengen diem, pengen nggak ngapa-ngapain gitu. Terus udah gitu tuh nggak mau ada urusan tambahan gitu. Jadi ketika istri misalnya gitu pengen curhat atau apa gitu, kayaknya tuh malah jadi tambah beban buat dia gitu. Jadi dia nyata Mm-mm. apa jadi dia nyata bahagia gitu kalau misalnya dia bisa menyampaikan sesuatu hal ke suaminya, tapi si suaminya teh nggak mau gitu karena mungkin dia di tempat kerjanya udah banyak tekanan gitu. Jadi kalau misalnya Mm-mm. nih ngedenger Umi misalnya cerita sama Abi gitu, Mm-mm. Hifzan tuh nakal soalnya gini 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 gitu, kemarin tuh harusnya masuk tapi dia nggak masuk gitu. Nah, dia tuh nggak Mm-mm. mau dengar kayak begitu gitu. Bahkan nanti kalau misalnya dia apa ngedengar hal tersebut tuh langsung ngebalik kayak nyalahin istrinya gitu kan. Jadi ya lu kan yang ada di rumah ya, kamu yang ngurus rumah dong gitu. Kenapa sih Hibzan jadi sampai nakal kayak gini gitu kan, harusnya kamu yang Mm-mm. nauin gitu. Ini mah Umi mau cerita, barangkali Abi ada solusi atau gimana gitu. Ya urus Mm-mm. aja sama Umi, orang si Hifjannya sama Umi kok, bukan sama Abi kan kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi stres kan digituin, terus ada suami teh kayak yang harus nyiapin apa gitu. Mi ada kan suami yang pengen diladeninnya teh over service teh Mm, dengan betul, betul. gitu kan. Udah mah bete dianya si suaminya tapi pengen dilayanin over service gitu kan. Terus udah Mm-mm. gitu apa suka tantrum tiba-tiba kalau misalnya pulang misalnya makanannya teh ala kadarnya gitu. Jadi cuman Mm-mm. gini aja masak teh gitu kan. Kan dikasih uang belanja, kenapa masaknya cuman begini gitu kan. Jadi kayak yang bener-bener raja tapi rajanya teh raja Aku teenak banget loh teh. itu. Hah? Hmm, Aduh, raja ini pagi-pagi dah. Aku banget loh oh, itu. Lebih Masya nyaman gak ada Allah. suaminya. Aduh, ini kenapa ini? Boleh dong Iya. sharing. Kenapa sih? Umi Ya, juga, makanya kan ada yang malah seneng gitu kalau suaminya nggak ada gitu, Mi. Gitu. Umi Kalau agak Teina nggak mah kan paham nih. seneng ada suaminya bisa beberes di rumah kan. Soalnya suaminya Iya, tukang Umi, beberes. ya Umi malah agak nggak paham ini. Kenapa sih? Apa kira-kira teman-teman boleh sharing dong apa faktor yang bikin kok istri lebih seneng kalau nggak ada suaminya di rumah? Apa sih yang bikin hal itu terjadi gitu sampai Iya, yang bikin kayak nggak gitu? nyaman. Mm-mm. Hmm. Bikin gak nyaman aja di rumah, Mi. Jadi ke rumah, kalau dia pulang ke rumah teh, menir asa riweuh gitu tah. Riweuh gitu, Jadi Mi. harus harus ini itu ini tuh gitu. Tadinya kita Ya, nyantap. mending kalau misalnya cuma nyiapin kopi dan segala macam, ini mah kan jadi kayak perang perang batin gitu kan. Oh, Bikin ini nih. ngeselin. Ini nih ada nih Bu. Kita baca komenan ya. Ini nih Bu Mel. Mm-mm, Kalau mm-mm, ada suami memang kerjaan suami yang beresin, tapi mm-mm. bawelnya itu loh pasti. Bawel, ya. Nah, ini jadi jangan disimpan di sini, ini jangan disimpan di situ, gitu-gitu. Jadi, oh mungkin ini tipe yang pasangannya itu perfeksionis gitu ya. Jadi dia kalau rapi-rapi tuh harus harus pas gitu. Ini
masa ini anduk disimpan di sini, masa ini gitu-gitu kayak kali ya. Biasanya itu mah istri ya. Ya, tapi ini kebalik loh katanya kalau ada suami memang kerjaannya jadi dikerjain suaminya gitu kan. Tapi Iya, iya. jadi yang beresinnya suami, tapi bawelnya itu loh minta ampun. Ini kadang kayak kebalik ya. Kayak kebalik. Kalau Umi dulu, Umi yang bawel banget. Bener, Umi dia berantakin, tapi dia yang protes gitu. Allah. Ya kayak suami di rumah sama dengan hiburan. Nah, berarti kan Teh Indah mah bahagia kan ada suaminya Oh, di rumah gitu kan. iya, iya, with you. Suami di rumah saudara hiburan. Wih. Kalau aku kerja aja gak banyak ngobrol. Oh, Ya. jadi gini, masing-masing pasangan tuh beda-beda. Ada yang penting kerjain deh gitu, nggak banyak ngobrol. Tapi ada yang Mm-mm. sambil bawel-bawel, mungkin sambil, aduh ini jangan gini dong, Ya, masa ya, ini ya. pisau apa? Masa ini katel ada di atas meja makan, dan lain-lain lah pokoknya ya. Pokoknya segala keruwetan, kerumitan gitu yang ada di hari-harinya kita gitu ya, karena Ya, padahal ya, itu ya. mungkin udah 10 tahun berumah tangga, Mm-mm. 20 tahun, Mm-mm. 30 Mm-mm. tahun, Mm-mm. tapi itu tidak cukup gitu ya waktu untuk bisa saling mengenal satu sama lain itu. Makanya Eh, belajarnya berumah tangga tuh seumur hidup tuh bener ya, Ambu ya, Iya, iya, gitu. iya, iya. Dan itu juga sebenarnya bukan hanya tugas perempuan yang selalu harus belajar untuk memahami suami gitu kan ya. Sebenarnya Mm-mm. suami juga kan sebetulnya juga harus sama-sama memahami gitu. Kita juga nauin suami itu capek ya karena kan cari Mm-mm. nafkah gitu kan. Tapi juga suami juga kan nauin kita juga sebagai perempuan yang juga capek gitu kan ngurus rumah tangga yang gak berhenti-berhenti gitu. Nah, itu tuh apa ya harusnya tuh sebenarnya harus saling gitu kan. Tapi Mm-mm. ternyata setelah sekian lama berumah tangga dengan banyak kondisi gitu kan ya, terus juga banyak hiruk pikuknya drama gitu kan. Akhirnya tuh mulai mendingin tuh suasana gitu kan. Mm-mm. Si suami misalnya ada yang ketidaksepahaman sama si istrinya gitu, langsung gitu protes gitu, ngomongnya juga suka nggak ngenakin gitu kan ya. Apalah misalnya kayak urusan yang perintil-perintil gitu Mi, kadang-kadang bisa jadi urusan besar gitu kan Yang kayak kecil-kecil sebetulnya ya. heeh, Pi, tolong dong itu apa isiin apa air galon gitu kan misalnya. Mm-mm. Nah, itu teh suka karena dia lagi main HP misalnya gitu kan lagi nggak mau diganggu gitu kan langsung ngedumel gitu ngomongnya langsung nggak Mm-mm. enak. Masa yang gitu aja nggak bisa kan itu teh udah yang model sekarang si ininya dispensernya gitu yang cuma di bawah sengaja biar kamu bisa gitu. Kadang kan si istri Mm-mm. teh kadang-kadang suka pengen weh gitu kan suami yang bantu Pengen gitu bukannya dimanja dia nggak gitu ya. bisa gitu kayak Pengen gitu-gitu gitu. perhatian gitu ya. Gitu kan. Nah kan Oh, jadinya kalau ada suami teh ngapain sih ada lo gua aja apa masih gua aja yang susah gitu kan ya. Jadi mendingan lo nggak ada deh di rumah gitu. Ada yang begitu memang. ya, 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 ya. Ya Allah, berarti saling kesepahaman satu sama lain gitu ya antara Iya. suami dan istri itu diperlukan banget. Cuman ini Kak, kayak faktor pemicunya apa? Apa kan gini kan ada lucu nggak Bu? Ada orang yang misalnya dia pisah cuman karena bosen, bener nggak? Pernah denger nggak Mm-mm. kayak Pernah gitu? dengar, Jadi dia bahkan sampai berpisah. diceraiin ya. Tapi alasannya apa? Kenapa sampai pisah? Bosen katanya. Jadi kayak rancu juga ya. Oh iya. Karena gini maksudnya, siapa yang gak bosen sih ketemu orang yang sama di setiap waktunya gitu ibaratnya ya kalau kita nggak memupuk rasa itu kan bener gak? Jadi kayak coba Ambu ngerasain nggak tiap hari bangun tidur ketemu Abah, mau jalan ketemu Abah, terus setiap hari lah, pagi, siang, malam, pokoknya every time, anywhere, anymore, segala rupa lah pokoknya nama kan, gitu dengan orang yang sama gitu. Memang itu ujiannya kali ya tantangannya. Tapi kayak kalau kita udah memupuk apa namanya apa ini rumah tangga belajarnya setiap hari setiap waktu ujiannya random bener bener banget kayak ini aku sering ribut tapi kemana-mana sih sama dia keren ribut mah ribut tapi kemana-mana bareng-bareng
Keren, bagus. Nah, ini kita cari tahu nih kalau kalau kita apa namanya kemana-mana bareng tapi gak ribut gimana tuh caranya? Iya, iya, Kali iya, aja ada gitu kan? iya. Kali aja nih, Umi tanya deh ke Ambu, Ambu suka ada ributnya nggak sama Abah? Ya ada aja sih, tapi Hmm, jarang ya. Sebenarnya sih jarang. Ributnya juga hmm, nggak ribut berantem kayak gimana gitu, enggak gitu. hmm, Paling juga apa ya diskusi lah gitu kan. Ya hmm, jarang sih gitu, jarang yang sampai kayak ngeliat di film-film atau drama-drama Korea gitu yang hmm, berantem tuh kayak gitu nggak kayak begitu banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang abah nggak suka, bilang. Aku yang nggak hmm, suka, bilang. Sebenarnya sih yang pandai ngelonin ambunya tuh abah gitu. Abah tuh pandai hmm, banget ngelonin ambu gitu. Jadi kalau misalnya ambunya bete, bad mood gitu, si hmm, abahnya tuh random langsung gitu kan. hmm. Bisa diem, nggak Langsung ngomong bisa sama sekali, kita mah atau damai kalau bisa lagi tidur. bisa ngehumor gitu kan si abah teh. Aduh, Teh Indah, damainya jangan pas lagi tidur doang dong. Gimana ini hari-hari kalau gitu. kata Aduh, Teh kata si Kang Indah. Yadin mah cina aku mah di rumah ada ring tinju tempat khusus untuk ribut. Damainya. Aduh, ini masa katanya kalau damainya kalau lagi tidur aja sih, gimana ya? Padahal hari-hari kan setengah, kan tidur tuh berapa jam sih semalam? Paling 8 jam kan, sisanya kan 24 jamnya tuh kan kalau nggak damai-damai aja gimana dong? Ya kan? 8 jam, dari 24 jam kurangi 8 jam, 16 jamnya, Iya, 16 jam iya, ya Bu ya? iya, 16 iya, jamnya iya, iya. sayang dong kalau dipakai untuk ring tinju. Aduh, ya Allah, dinamika hidup. Dinamika Iya, rumah tangga ya, Mi. heeh, Begitulah. dinamika rumah tangga. Iya, kalau ngobrolin apa dinamika rumah tangga memang aneh sih. Ada cuman gara-gara nggak satu hobi gitu ya, hobi misalnya hobi makan ini, terus dia juga memilih untuk pisah. Ada loh banyak, jadi unik-unik sekarang tuh, unik-unik. Nah, tapi lucunya gitu, lucunya ributnya kita mah love language kita Umi. Wih, so sweet banget sih. Aslinya love language atau pengalihan. Tapi ada ya loh yang love language-nya tuh bentak-bentak Hmm, gitu kan. Kalau kita heeh. yang suka dengernya kaget gitu kan kalau dia bentak-bentak gitu kan. Kok ngebentak-bentak sih gitu kan Ih, apa ke tapi aku jadi istrinya gitu. penasaran Ambu nih. Ternyata Aku jadi enggak gitu. penasaran. Kalau Teh Indah ributnya jadi love language berarti dibentak-bentak Kang Yadin mau? Ah, nggak mau kalau Umi sih. Kalau Umi sih nggak mau. Ya love language-nya kayak gitu ribut-ribut. Ada loh yang ya dia tuh ngomongnya tuh kayak kayak keras ngebentak-bentak gitu Mi. Ada sih yang kayak Heeh. begitu gitu. Kalau Ngeri, kita sih ngeri. ngedengernya kayak Benar. yang dimarah-marahin gitu. Heeh. Tapi kalau ngelihat keluarganya sih oke-oke aja sih kayak kayak Heeh, dia iya. digituin gitu kan. Jadi kayak Heeh. yang udah emang udah biasalah orang tuh kayak begitu gitu kan. Ada yang kayak Heeh. begitu memang Iya, iya, bahasa iya. gitu bahasanya Heeh, heeh. Bahkan cara bicaranya. kayak kayak didegung-degung kepala gitu ya. Orang love language-nya tuh kayak dia touch physical touch tapi didegung-degungkan kepalanya. Ampun deh. Tapi aku mau cerita. Aku mau Ah, cerita Mi, ada pasangan daripada teman dekat diem-diem lah ya. katanya. Tapi memendam masalah daripada diem-diem mending ribut. Jadi langsung digontok-gontokin gitu ya Teh Ina biar lepas semuanya. Ada Mi, ini apa teman dekat kita juga sih sebenarnya. Heeh. Jadi mereka ini tuh apa tadinya tuh kemana-mana bareng-bareng ya, kemana-mana Heeh. bareng-bareng sama suaminya Heeh. gitu kan. Heeh. Tapi ketika udah bareng-bareng lama gitu, kok malah jadi nemu masalah terus gitu. Ada Heeh. masalah, maksudnya masalah antar berdua gitu kan. Karena Heeh. sebelumnya dia sama suaminya itu sering terpisah karena suaminya tuh sering dipindahin ke area mana, area mana, area mana gitu kan ceritanya. Heeh. Nah, satu Iya waktu ya. ketemu sama komunitas kita, bareng lah mereka tuh yang tadinya nggak bareng, udah lama nggak bareng-bareng bareng. Awalnya sih masih bisa mengatasi satu sama lain,
ternyata lama-kelamaan sifat keras satu sama lainnya tuh muncul gitu. Jadi aja Jadi sering sama-sama sering ribut jadi lah gitu. Kalau misalnya aku ngedenger sendiri mah sampai ngobrol teh lu gue gitu kan. Yang ngomongnya tuh sampai saklek apa gimana gitu kan. Yang akhirnya teh suka jadi baper salah satunya gitu. Nah, saking udah saking nggak bisa ditolerir, udah nggak bisa diredam, udah nggak bisa nemu jalan tengahnya. Nah, akhirnya si suaminya tuh kerja lagi lah keluar kota gitu. Nah, udah kerja lagi keluar kota mah damai lagi gitu, Mi. Ada yang kayak gitu, Mi. Jadi Jadi enak jauh gitu ya. berjauhan, gitu, enak berjauhan hari-harinya Jadi gitu. ada bahasa Sunda peribahasa kalau deket katanya gitu ya. Pokoknya Kalau jauh titik, tapi kalau jauh kembang. kayak bunga gitu, gitu. Mungkin itu ada ya. Peribahasa itu berlaku kali ya. Itu jadi kalau ketemu itu pasti aja ada aja persoalannya teh gitu. Ya nggak ngerti lah gitu kan. Aku juga udah cuman ngeliat dari luar. Tapi kalau jauh kayaknya teh mereka teh damai-damai aja gitu. Beda kalau misalnya yang ketemu tiap hari gitu. Jadi memang ada yang memang aman kalau kita berjauhan gitu secara berumah tangga. Cuman ini Mi, nanti masa tuanya tuh. Masa tuanya Masa gimana tuanya tuh? kasihan. Aku sendiri pernah sih waktu itu adalah almarhum papa mertua lah gitu kan. Kan dulu tuh sibuk banget kerjanya tuh dari pagi malam gitu kan. Nah, terus pensiun lah ceritanya. Nah, ketika pensiun banyak diam di rumah kan, hari-harinya tuh 24 jam lah. Jadi kelihatan tuh semuanya kegiatan yang ada di rumah itu bawelnya minta ampun Umi, apa-apa salah, apa-apa dimarahin, apa-apa ditimpalin, apa-apa wah pokoknya bikin di rumah tuh bener-bener gak nyaman, stres. Karena Pagi-pagi udah marahin gitu kan. Jadi yang di rumah tuh nggak gitu karena pagi-pagi kan kelihatan tuh gitu kan banyak cucu gitu kan terus ada menantu gitu kan ngelihat menantu mungkin nggak dandan masih pakai baju tidur tapi udah berseliweran kemana-mana gitu kan terus rumah sering berantakan wah jadi marah-marah lah gitu marah-marah cerewet gitu kan ngomel segala macam lah apa-apa di lihat ini timpalin gitu. Jadi orang tuh udah stres aja gitu kalau ada beliau tuh jadi waktu itu tuh gitu. Jadi kalau misalnya beliau lagi pergi damai. Jadi ada sosok-sosok yang tidak diinginkan keberadaannya gitu ya. Waduh, sedih banget. Iya. Ya, momentum aja sih kebutuhannya gitu kan. Ada yang kayak begitu Mi. Jadi kayak misalnya ke kondangan gitu kan momentum ya. jadi digandengnya di momen-momen tertentu gitu ya, dibutuhinnya di momen-momen tertentu aja. Waduh. Iya, mangga. Kang Yadin katanya pamit dulu berangkat kuli. Oke, Kang. Oke, hati-hati via Manila di jalan, hati-hati. Iya. Oke, Ambu, ini tuh sebenarnya penyebabnya apa? Coba kita cari tahu, yuk, Bu. Ayo. Jadi yang bikin rumah tangga itu kok ada orang yang rumah tangga tapi pengen jauh-jauhan. Biasanya kan yang LDRan dibela-belain harus keluar rumah, kalau harus keluar dari kerja kan gitu kan. Kalau aku lagi marah terus ada kerjaan di luar, aku bilang mau anter gak? Kalau gak aku pakai Grab, hahaha, katanya gitu. Oh, jadi ngancem nih gitu kan, ngancem nih mau nganter gak? Kalau enggak aku pakai Grab aja deh gitu. Gitu maksudnya. Jadi kalau lagi marahan sebenarnya masih butuh kan untuk diantar gitu kan sebenarnya Ambu. Tapi ya udah pada gengsi-gengsian gitu kan kalau lagi marahan. Sebenarnya bukan Mi, bukan berarti rumah tangga itu retak. Sebenarnya enggak sih. Bukan berarti rumah tangga itu disebut tidak harmonis enggak gitu kan. Cuman ya kayaknya tuh nyaman aja gitu kalau nggak ada suami di rumah gitu loh Mi. Intinya cuman gitu doang. Tapi kalau misalnya dia ada
asa jadi banyak banget yang harus dilakukan, dipikirin, effortnya tinggi gitu kan ya. Terus udah gitu, belum lagi kalau misalnya kita pengen ngobrol nggak dipentingin gitu kan, pengen curhat nggak didengerin gitu, ngajak berantem terus kalau ada gitu kan. Jadi Iya, iya, pusing gitu kan. Tapi ya kalau iya. misalnya itu tidak diatasi, ya bisa sih Mi, lama-lama sih bisa gitu. Bisa. Jadi apa mungkin dia keluar dari fungsi dan perannya ya, bukan kayak gini. Pasangan itu kalau di dalam Al-Qur'an itu dia adalah pakaian bagimu kan. Mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm. apa? Aduh lupa. Pokoknya ada libasul lahunna itu ya, Iya, libasul iya, lahunna. iya. Jadi Bagaikan istrimu pakaian. adalah pakaian bagimu. Jadi Mm-mm, mm. pasanganmu adalah pakaian bagimu. Terus Iya. suami ada pelindung kan bagi Mm-mm, istrinya. Nah, mm-mm, di saat mm-mm, peran dan fungsi itu sudah mulai mengendur atau sudah mulai sedikit apa namanya tuh luntur, itu yang mm-mm, membuat kemudian si salah satu dari pasangan itu merasa hal itu sudah tidak berfungsi lagi. Kayak misalnya ya. datangnya dia tuh tidak bikin aku tenang ya, tidak Mm-mm, bikin aku nyaman ya. Kok mm-mm, keberadaan mm. dia ada di rumah tapi malah bikin aku ribet ya. Mungkin itu Iya, awalnya iya, jadi iya, iya, akhirnya iya. muncul lah gitu ya, muncul Iya. kayak Misalnya kan percekcokan gini, kecil. ada suami tapi dia sibuk sendiri gitu kan, sibuk sama Mm-mm, handphonenya, sibuk main game mm-mm, misalnya gitu kan, sibuk mm-mm, dengan dunianya aja gitu. mm-mm, Tapi kitanya nggak diperhatiin gitu, cuman apa kalau misalnya ngobrol, ndak makan, ndak kopi misalnya gitu, mm-mm, ndak mm-mm, minta air gitu kan, ndak apa mm-mm, gitu. Jadi adanya dia tuh kita juga kayak disuruh-suruh gitu. mm-mm, Fungsi dari sebagai peran istri juga hanya mm-mm. mungkin gitu, hanya berlakunya pada saat di tempat tidur doang gitu. Padahal kan sebenarnya itu tuh teman hidup kan. Kalau kita berumah Ini tangga itu kan ada yang curhat ya, kebersamaan. Apa nih? sibuk main gitar katanya. Sibuk main gitar tapi pas pas lapar baru minta gitu kan, minta Iya. makan. Aduh, Masya Allah. Iya kayak gitu Mi gitu. Jadi kayak Iya. misalnya jadi riwah gitu kan udah mah kita ngurus anak gitu kan ya, misalnya anak harus dimandiin apalagi kalau misalnya masih punya bayi apa gitu kan, datang suami juga minta diurusin gitu kan. Bahkan ada yang iri loh Mi, ada yang apa misalnya tuh cemburu gitu kalau istrinya tuh lebih banyak ngurus anak gitu, ada yang kayak gitu Mi. Jadi Hmm. rempong banget lah gitu. Aduh, Umi juga ngalamin banget itu kalau dicemburuin karena gara-gara ngurus anak mah gitu. Masya Iya Allah, emang gitu lucu ya kan. kadang-kadang ya. Bapak-bapak tuh, Umi sempet juga Umi almarhum tuh kayak gitu. Jadi kalau Mm-mm. kayak misalnya Umi lebih banyak ngopi, saya kan kadang Umi suka datang tuh ke kamar anak-anak ngobrol, tiduran bareng gitu kan. Terus Iya, sambil iya. tiduran itu nggak tidur ngobrol gitu sama anak-anak. Terus biasanya suka ngapain sih lama banget gitu sama anak-anak di situ gitu. Lucu ya kadang ya. Sampai Ya kan sampai kadang-kadang suami mikirnya gini, Umi eh, kan udah lama apa maksudnya di rumah di, seharian kan ketemu sama di anak luar. gitu kan. Oh, Sama aku kan jarang gitu kan, misalnya gitu. Mestinya kan Umi juga ngobrolnya sama aku juga gitu kan, kayak begitulah iya itu kasarnya benar. gitu kan. Iya benar-benar. Iya itu sempet juga itu ada fase di mana kayak gitu. Umi juga ngalamin Mm-mm, sih. mm-mm, Sampai mm-mm. sampai yang paling parah bangetnya tuh anak-anak tuh nauin gitu. Jadi nyadarin gitu. Kenapa sih katanya masa teteh aja sama Abi dijelesin gitu. Gitu. Nih ya kata Teh Indah cena itu karena love language-nya berbeda. Kalau nggak Eh, saling memahami bisa jadi sumber keributan. Iya bener, bener. betul, Wah, betul. keributan banget tuh. Jadi yang satu mungkin love language-nya kayak attention gitu ya, perhatian-perhatian kecil kayak gitu. Nah, sementara kalau Ya, kita ya beda lagi mungkin love language kita mm-mm, apa mm-mm. gitu. Jadinya Ya, kita ya, nggak ngasih love language sesuai dengan kebutuhan dia ke pasangan gitu ya. Seperti itu. ya, ya, Jadi ya, akhirnya komplain deh gitu. ya. Jadi Bisa jadi. kepengennya suami misalnya gitu ya sampai rumah tuh Mm-mm. saya pengen diem gitu, saya pengen diem, pengen istirahat, jadi bener-bener datang ke Mm-mm. rumah teh pulang teh pengennya istirahat gitu kan. Tapi Mm-mm. yang namanya istri datang suami gitu rasanya tuh pengennya tuh wah gitu kan,
segala macam kejadian sehari ini tuh pengen diobrolin semua kan, biasanya kayak gitu kan Iya Ambu. gitu. Dan kalau misalnya suaminya nggak ngasih ruang untuk bisa kayak membuncahkan semua gitu kan, apa-apa yang ada di kepala, kayaknya nggak bisa tuh kalau perempuan kan kayak gitu ya. Dia Iya, setiap hari kan kodratnya perempuan itu dia harus memproduksi minimal 60.000 kata ya Ambu. iya, Itu. heeh. Bayangkan kalau misalnya itu tidak tersalurkan gitu. Jadi Mhm, mau mhm, mhm. ngobrol-ngobrol sama siapa gitu kan kayak Iya, gitu. iya, iya. Ini kayak Teh Indah aja, Heeh. dia pengennya tuh ada physical touch, katanya gitu kan. Heeh. Eh, kalau tapi Kang Yadinnya pengennya tuh begitu sampai rumah beberes, dan meren ngelihat ngelihat Balatak. rumah balatak gitu kan. Ari Teh Indah pengennya tuh dipeluk, dicium gitu. Ya. Jadi nggak Heeh. sinkron kan? Benar-benar. Jadi yang satu physical touch, yang satu apa love language-nya Kang Yadin apa Teh Indah? Beberes, Kayak dia mah beberes rumah. tapi sebenarnya mah gini, kayak pada akhirnya kita apa harus nawin gitu masing-masing dari diri kita Iya, itu heeh. masing-masing pasangan love language-nya apa. Mm-mm. Terus nggak cuman cukup nawin aja gitu ya, tapi bagaimana itu bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya dia udah nawin love language kita, terpenuhi nggak nih tangki cintanya gitu kan? Mm-mm. Tangki Mm-mm. itu kan love-nya Mm-mm. gitu, bahasa Mm-mm. Mm-mm. cintanya. Kebutuhan bahasa cinta kita dari pasangan itu terpenuhi enggak? Nah, masalahnya yang bahaya adalah ketika misalnya tidak terpenuhi, jangan sampai itu karena kurang akhirnya dia cari perhatian di luar gitu kan. Itu kan yang Iya. kemudian kenapa sering terjadi, maaf ya, akhirnya terjadi ini itulah seperti itu SLNG apa SLNG Selingkuh. H. Selingkuh mah nggak apa-apa, Mi. Oh, nggak apa-apa. Kalau aku dipeluk, dicium malah aneh. Ada apakah dia? Hahaha. Oh, iya karena nggak biasa. Kalau kata Bu Mel, kalau aku aneh sih dipeluk, dicium gitu-gitu. Ya Kayak beda-beda contoh ya. gini, Ambu Mm-mm. tuh orang yang paling seneng menyatakan perasaan. Dan Mm-mm. menyatakan perasaannya tuh suka nggak lihat tempat gitu. Contoh, Mm-mm. misalnya Mm-mm. gitu ya, lagi di dapur gitu kan, terus si Mm-mm. Abah lewat. Nah, Ambu langsung Mm-mm. lihat Abah, Abah, I love you, gitu langsung gitu. Si Abahnya Ya langsung, kan? I love Buat you tuh. diajak bercanda itu kayak kedengarannya asing, terus ih geli 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 gitu kan, Ambu kan. Gitu. Ya kayak kayak aku juga aku tuh tipe yang geli-geli gitu kalau digituin Ambu. Kan misalnya nih Abi bilang misalnya dia lebih ke kayak gini suka nanya Abi Umi sayang gak sih sama Abi? Umi sayang gak sih sama Abi? Aku tuh berat mau ngomong. Ya iyalah sayang gitu. Pokoknya mah gengsi gitu, gengsi dan kayak geli aja gitu dengernya gitu. Ada emang kayak gitu Ambu, Iya, gitu. oh ternyata Teh Indah juga sama, cenah. Sama, aku juga suka gitu ke Kang Yadin. Terus dia teh langsung melong, gak berekspresi teh. Aduh. Tapi apa dengan kayak gitu kita ngerasa, aduh aku berjodoh dengan orang yang nggak tepat atau kayak gimana kan enggak juga ya. Jadi Enggak, enggak. keharmonisan itu bisa jadi dibangun oleh hal-hal yang kecil gitu ya. Bahkan Mm-mm, mm-mm, kayak mm-mm. sesederhana. Maksudnya gini, ketika orang itu sudah nggak ada, kita baru menyadari gitu, Ambu. Ini terutama Umi karena udah nggak ada Abi gitu ya. Iya, Baru iya. menyadari ketika Abi nanya, Eee Umi sayang nggak sih sama Abi? Pokoknya terus aja 10 kali, 20 kali dia nanya terus selama belum aku jawab. Dan akunya kan paling males jawab ya, maksudnya kayak selama ini bertahan berpuluh-puluh tahun gitu kan, sampai Abi nggak ada gitu, bertahan itu kan udah cukup membuktikan sayang, apa perlu diomongin gitu kan kayak gitu gitu loh. Jadi tapi kebalik loh, biasanya perempuan yang pengen kayak gitu ya, Ambu. Pengen kayak Hmm, dibilang ya sayang sebenarnya sih gitu. kebiasaan doang sih, mau perempuan mau laki, dua-duanya juga sebetulnya harus loh saling menyatakan cinta Heeh. gitu kan. Bahkan pernah sih Kang Yadin yang ngobrol, pernah ngobrol kita gitu di sini kalau nggak salah di RCM, bahwa memang laki-laki itu
dalam jangka waktu per 3 bulan atau apa harus Mm-mm. nanya gitu, kamu bahagia nggak hidup sama aku gitu, harus nanya gitu Mi gitu. Nah, Kamu benar. kamu Nah, kalau hidup itu, berumah tangga sama saya tuh mm, seperti apa, makin suka apa makin gimana katanya teh gitu. Jadi mm, ada hadisnya katanya Mi gitu. ya betul. Nah, sebenarnya Dan itu kan kalau, berarti ada ya, evaluasi ya Mi gitu betul, kan. betul, betul. Jadi Mm, antara hubungan gitu tuh sebenarnya ada evaluasi. mm, Nah, kalau betul. Ambu mah nggak per 3 bulan, nggak setiap hari juga kadang-kadang kalau lagi ini evaluasi gitu Mi. Ya, ya, benar-benar. Jadi udah terbiasa gitu. Kalau Umi justru justru Kok dia nggak hari-harinya pernah Abi. nanya Iya, istrinya istrinya protes, aku nggak tahu loh, justru aku tahu ilmu itu dari Kang Yadin teh. Bisa kenapa katanya kenapa? Aduh, ya ampun. Iya, 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 Ambu. Nah, kalau Umi justru kebalikannya, Umi. Jadi, apa, sebenarnya Abi tuh setiap malam loh. Jadi, menjelang tidur biasanya dia tuh suka suka deep talk gitu di itu tuh iya. bener-bener apa semua tidur tuh selalu nanya apa Umi bahagia bahagia nggak gitu kan berumah tangga dengan Abi terus Hmm, mm, mm. Terus, apa, dia suka nanya gini, "Maaf ya," suka bilang, "Maaf ya, Abi belum bisa bahagiain Umi," gitu. Mm, "Ridho mm, nggak?" gitu. mm, "Ridho mm, nggak?" gitu, dengan mm. Iya kondisi yang benar, saat ini. Kang Yadin juga ngomong kayak gitu katanya, ridho nggak Iya, hidup sama aku katanya gitu. iya, Nah ini iya, istrinya betul. malah malah protes di sini. Mungkin karena akunya udah duluan ngomong sama dia ya. Jadi gini, itu tuh sebenarnya salah satu satu apa, satu peredam pokoknya gini, di dalam rumah tangga itu kan ada letupan-letupan ya. Letupan-letupan yang itu kalau nggak Mm, diredam, ibaratnya mm. kayak penjinak BOM lah ya gitu, kayak Iya penjinak benar 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 gitu benar. kan. Jadi Mm, mm, itu mm, mm. tuh salah satu memang, nah kenapa Umi ibaratnya gini, seseorang kuat bertahan menjalani rumah tangga gitu, menjalani rumah tangga dengan kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja dalam arti tidak baik-baik sajanya tuh bukan karena dia berantem atau apa tapi lebih ke Iya iya secara ini mah ekonomi mah dia berjuang banget gitu kan berjuang iya gitu iya nggak iya baik-baik iya. aja tapi dia Mm, masih mm. tetap bisa mempertahankan itu semua kenapa Iya iya karena iya. memang ada jadi salah satu faktor dari pasangan yang membuat kita tuh setiap ada letupan kemudian kita menyadari lagi ya Allah Mm, mm, betapa mm, mm. dia tuh tidak nggak akan nemu lagi lah deh orang yang kayak gini gitu yang Hmm, baiknya tuh super gitu yang dia selalu nanyain bahagia enggak gitu kan berumah tangga dengan aku iya terus iya terus iya kalau iya. misalnya kamu belum merasa bahagia maafin aku ya aku bisa belum Aduh, bisa kalau kasih ada yang apa kayak begitu lagi romantis banget ya kayaknya tuh hidupnya tuh ya. ya Aduh, ampun bahagia. dan itu yang Love, dilakukan love, love, Abi love. loh Ambu itu yang dilakukan Umi. jadi Umi tuh makanya jadi aneh ya biasanya kan yang apa yang love language-nya dengan kata-kata apa ya namanya puitis atau apa tuh perempuan ini kalau Umi enggak jadi Iya. malah malah yang sering kayak gitu nanyain kayak gitu tuh Abi gitu sampai sampai kalau Umi nggak jawab nih sampai kalau Umi nggak jawab bilang bahagia atau apa dia tuh sampai nangis loh Ambu Eh, tapi kan hmm. gampang gampang ini lah ya, gampang keluar air mata orangnya tuh kayak Mm, mm, mm. inian lah apa namanya sensitif gitu. Bucin banget berarti ya sama Umi ya. Iya, sampai Umi oh ya ampun. Dan aku yang kayak super gengsi untuk bilang ya iyalah Bi bahagia kayak ih, apaan sih ini teh kayak ini banget gitu. Nih teman-teman Umi pengen nanya nih yang saat ini lagi nyaksiin nih. Heeh. Teman-teman cek deh di handphonenya pasangannya masing-masing. Di apa di save-nya nama apa? Oke, ini di save-nya nama Oh, apa? nama kita di save-nya nama siapa apa? Kalau Umi Ya, apa namanya? Kalau Umi sayang. Abi nge Oh, sayang. Umi sayang. Kalau kalau Umi kan nge-save nomor Abi itu Abi Hifzan kan, Abi Hifzan, Abinya Hifzan gitu. Kalau Abi Umi sayang gitu. Nah, teman-teman apa? Ayo, 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 ayo.
Ini kalau Bu Mel katanya nama asli. Jadi misalnya Melty meureun ya. Di save teh Melty gitu. Jadi aja aku juga ikut nge-save namanya aslinya juga. Oh berarti Asep Tandang ya Bu Mel. Jadi disamain ya. Terus si Teh Indah gitu tadi Umi bilang yang kita cerita apa suami atau kita lah gitu setiap ini harus ada evaluasi. Aku taunya dari Kang Yadin kan Teh Indah langsung bilang ini mah harus dikonfirmasi. Bener, itu tuh jadi apakah perlu dikonfirmasinya teh? Mungkin apakah ini kan pelaku nih, kata Indah Ya. pelaku. Kalau kita kan orang luar. Enggak, soalnya aku dapat informasi kan dari suaminya Teh Indah kan, Kang Yadin gitu kan. Jadi aku tahu yang evaluasi itu tuh dari Kang Yadin gitu kan. Jadi kalau misalnya per berapa bulan tuh harus ada seperti itu karena ini sunnahnya Iya, Rasul gitu. Jadi Rasulullah betul. juga selalu ada evaluasi sama pasangan-pasangannya. Nah si Teh Indah, kenapa ke aku enggak? Katanya gitu. Makanya harus dikonfirmasi. Sok lah itu mah silahkan diberantemin ya kan kalian lo punya berantem udah aja berantemin gara-gara itu kan gitu kan. Aduh ya Allah. Benar. Begitu karena love language-nya berantem lucu ya. Jadi ada love language-nya tuh berantem. Ya, kalau Bu Mel sama suaminya udah jadi kayak bestie ya, kalau nge-save nama masing-masing gitu Iya kan pakai benar benar nama ya. benar. Kayak bestie Iya. katanya itu. Heeh. Terus kan ada nih kayak kalau physical test juga Umi kayaknya enggak deh. Soalnya kan kayak gini, kalau tiba-tiba misalnya mau pergi terus harus ada ritual dulu cium kening, itu tuh kayak yang alergi gitu, kayak yang apaan sih gitu. Kayak kalau cium tangan mah udah lumrah ya, Ambu ya. Kayak cium tangan tuh udah lumrah, tapi kayak kalau kayak cium kening kayak asa lebay gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kayak Pantesan si Abinya sering nangis gitu. Ini tuh cewek tuh gimana sih gitu kan. Ini tuh bini tuh gimana sih nggak bisa disentuh banget. jadi akunya yang suka kayak geli amat sih, gak usah lah kayak gitu-gitu, apaan sih gitu. Kayak gitu. Jadi kebalik ya gitu. Tapi Umi rada sedikit gak nyangka juga sih Ambu tipenya cuek gitu ya, terus apa ya, nggak begitu orang perasa kan. Ambu tuh orang sensing tuh rasanya nggak main kan gitu kan. Tapi suka I love youan sama bahasa aneh gitu. Aku juga ngerasa aduh Iya, gitu. karena kan gini, aku sering dengar katanya, kenapa sih di bule itu sering banget gitu ngomong I love you gitu. Jadi kayak makanan hari-hari gitu. Terus kalau manggil pasangannya tuh darling, dear gitu. Terus kalau di film-film Korea, drakor-drakor gitu kan, kalau manggil pasangannya tuh sayang gitu kan. Nah di kita tuh sebelum-sebelumnya tuh kayak yang baku gitu manggil sayang, sayang, sayang. Kalau sekarang mah kan anak-anak sekarang udah kayak begitu gitu kan. Jadi ternyata itu teh membangun rasa cinta gitu ya. Yang kalau kelamaan tuh kan bisa jadi biasa. Ya kan Mi? Iya, Kayak iya. kita nih keseringan umroh, keseringan ke Baitullah, ngelihat Ka'bah tuh bisa jadi biasa loh. Kalau Iya, nggak benar. dibangun Kurang ini rasa ya. feel gitu kan. Betul. Nah, itu tuh cara membangunnya itu adalah selalu menyatakan I love you gitu. I love you-nya tuh bener-bener I love you gitu. I love you honey gitu. Kalau mau pergi, kalau mau kalau misalnya ketemu, kalau di tempat tidur mah udah biasa itu mah ya. Ini mah kalau yang hal-hal lain lah gitu kan. Kadang-kadang random gitu bilang kayak begitu gitu. Kayak gitu Mi. Iya, 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 iya. Ya, Aduh. jadi kalau misalnya Umi misalnya gitu segala apa yang tadi disebutin itu kata si Teh Indah mah sepi atau rumah tangganya kayak begitu mah. Emang mungkin Emang cenah abis teh. apa? Iya sepi. Iya. Kan kalau Teh Indah mah maksudnya tuh berantemnya tuh karena berantem ya remeh-temeh yang akhirnya tuh kan Iya, jadi betul. romantis Yang lagi gitu kan ya. membangun Yang chemistry membangun gitu ya. rasa sayangnya tuh kan di situ gitu. Kalau Iya, Umi kan iya. jangankan ngobrol begitu kali ya, disentuh aja kan udah gimana gitu. Jadi kata Teh Indah sepi atuh Mi kalau rumah tangga kayak begitu mah.
Aduh, ya ampun. Iya, iya, pantesan ya. Jadi berarti aku juga jadi ngerasain astagfirullah berarti se-effort itu ya gitu. Jadi Nah, maksudnya Bu Mel juga sama ternyata. Bu Mel juga sama itu. Tapi eh, cowoknya ini, suaminya yang eh, dingin banget. Jadi sampai bilang pengen pindah, pengen pindah rumah. ya Allah, siapa itu Ambu? Bu Mel. Ya ampun. Oh iya ya kelihatan kelihatan tipu Ah, Pak. ya, 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 ya. Memang Benar. kalau Pak Asep Tandan kan bisa saya bilang masuk kategori ilmuwan ya. Hampir Mm-mm. setengah profesor sih Bu Mel ya kalau Pak Asep Tandan tuh Mm-mm. orang S3 loh gitu kan. Mm-mm. Eh, Jadi dia orang-orang lebih S3 itu tuh dunianya ber udah berbeda iya bercengkramanya dengan buku-buku, dengan mungkin dengan buku. ilmu. Iya. Mm-mm. Iya, gitu kan. Tapi ya memang hebat sih. Soalnya cina aku mah dunia lain. Kang Yadin akhirnya melembut. Yalah, mungkin karena Teh Iya. Indahnya bisa bisa menginfluence ya dengan Heeh. cara-cara Teh Indah. Jadi saat ini sudah melembut kah? Berarti Teh Indah sudah berhasil menjinakkan Iya, makhluk. menjinakkan. Makhluk gaib, makhluk gaib. Aduh, Iya, Masya iya, iya. Allah. Iya, Iya, itu iya. tantangan sih Bu Mel, apalagi Bu Mel udah berapa puluh tahun tuh berumah tangga ya. Ya Mm. memang kalau ilmuwan tuh dia punya dunia berbeda, memang memang pasangan hidupnya harus kuat lahir batin sih sebenarnya. Tapi Bu Mel alhamdulillah punya dunia lain. Kalau Bu Mel nggak punya dunia lain bisa stres. Ya ampun. Aduh, ampun, ampun. Ah, Iya gitu. Karena kan apa ya? Ada beberapa konteks yang kita tuh nggak nyambung gitu ya. Tapi mm, bagi dia tuh itu bisa jadi berat gitu. Contoh lah kayak Umi gitu kan, mm. apa cium kening aja asa berat begitu kan. Contoh seperti Iya, itu gitu. Nah kita mah mm. kan nganggap itu remeh gitu kan. Iya, Cium betul, kening doang betul. sih meni asa hese gitu Iya, kan ya gitu. Gitu iya. Mi. Jadi malah apaan sih aneh-aneh gitu kan? Suka Ya, apaan sih gitu. Jadi kayak yang ya ibaratnya untuk kejawab ya kan sebenarnya kayak Ambu semudah bilang I love you gitu ya. ya. Kalau aku tuh berat banget gitu, berat banget. Bahkan kalau ditanya berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali juga nggak akan kayak ngapain sih harus kayak gitu gitu. Ngapain sih harus diomongin? Umi mah gimana sih? Padahal Umi kuliah jurusan sosial, harusnya bisa loh begitu. Ya gak tahu. Mungkin ini ya, ya apa ya personality, kak personality uminya mungkin ya gitu, Iya, personality iya. umi. Karena kan itu karakter ya. Yang Teh Ina tuh Iya, bilang tuh, betul. karakter dibentuk sama lingkungan, bener. Betul. Dan Umi 80% ngerasain. loh. Jadi gini, 80%. kenapa kalau Ambu tadi tanya, kok Umi kayak gitu? Karena Umi itu dibentuk dari lingkungan yang tidak pernah yang namanya apa love language-nya itu dengan bahasa verbal gitu kan, dengan yang Hmm, hmm, hmm. ya di rumah ya gitu aja. Ya lihat sendiri lah Ambu Si kayak apa Umi, gitu kan. Umi kan sama aku kan sama orang tuanya. Aku kan si papa Mm-mm. keras, si mama keras. Mm. Iya, Borora ngasih apa ngobrol yang kayak begitu-begitu romantis-romantis, mereka iya. berdua aja nggak pernah kelihatan romantis sama aku, yang ada juga seringnya berantem gitu kan. Jadi Mm-mm. itu tuh mungkin karena apa ya, barangkali ada satu hal yang membuat kita berubah tuh pergaulan sih Mi, mungkin aku dari pergaulan kalau aku gitu Mm-mm. kan, Iya bisa dari jadi, bisa pergaulan. jadi. Jadi Terus si setelah gini, Abah juga, heeh, Abah juga setelah kayaknya dari bentukan pergaulan. lama di rumah, terus Mm-mm, kita mm-mm. keluar, Ambu berbaur tuh dengan berbagai circle kan. Terus kemudian Ya. akhirnya jadi ini. Mungkin Umi selepas Umi keluar dari rumah di zaman-zaman kuliah itu Umi juga nggak nemu tuh circle-circle yang kayak gitu gitu sehingga ya Mm-mm, yang mm-mm. kebawa masih tetap apa bentukan-bentukan yang dari rumah itu gitu. Mhm, Karena mhm. karena Abi juga pernah bilang ke Umi effort effort banget gitu ke Umi tuh gitu. Jadi dia harus jadi harus karena rada-rada ini itu ya hampuraun maaf lahir batin Abi ya Allah. Tapi Umi nggak kayak gedebong pisang kan? Ya Allah, siapa yang ngomong gitu?
kurang Iya, ajar. aku Oh, itu kirain kirain ada. ada yang komen di situ. Kirain ada yang komen di situ. Ah, ya Allah. Ah, ya Allah, ya Allah. Apa selain itu love language itu out of service ya? Iya, Ya iya, kan? Nah, iya. kalau Umi Bener. lebih ke out of service. Jadi kayak Hmm. jadi nggak perlulah kayak bahasa-bahasa kayak I love you gitu. Kalau Umi Iya. bahagianya kalau Umi di ya itu tadi out of service. Jadi kayak bisa, nah alhamdulillah Umi tuh dapat semuanya dari Abi. Kayak misalnya nih, contoh-contoh ringan kecil yang itu bikin orang tuh ngiri sebenarnya kalau Umi cerita. Jadi kayak misalnya Hmm. Abi cuman sekedar mau bangunin subuh atau lail gitu, Abi tuh bawain air teh hangat gitu kan ke kamar, terus bener-bener ngebangunin lembut gitu, terus dikasih minum dulu gitu, masih lulungu tuh kayak gitu-gitu itu Hmm. gitu. Terus itu kan jadi paginya tuh udah dibentuk dengan cerita indah kayak gitu, jadi kayak cuman sekedar bilang itu mah nggak penting gitu. kayak kayak gitu. Terus kayak misalnya Umi pulang nih agak malam, misalnya lepas maghrib apa, Abi udah di rumah tuh biasanya dia suka sok ibak dulu gitu, ibak udah nyiapin air hangat gitu-gitu, yang gitu-gitu Hmm. lah. Hmm. Hmm. Bener-bener Hmm. itu tuh dilakuin gitu, bukan cuman jadi Hmm. kayak kalau kata-kata tuh kayak heherian gitu kalau buat Umi mah Hmm. Hmm. gitu, Hmm. karena udah Iya. yang dia lakuin aja udah lebih dari cukup lah ibaratnya gitu. Iya, iya. Bentuk Ya itu kan perhatian-perhatian. salah satu cara menyampaikan rasa cinta gitu kan. Iya, Itu iya. kan dari Abi, tinggal dari Heeh, Uminya tuh kan yang seperti apa juga mungkin heeh, itu juga Abi yang ngerasain gitu kan. heeh, Dan makanya kan ada yang rumah tangga itu memang bertahan, hanya seukur bertahan. Ada yang heeh, memang rumah tangga itu memang dibikin untuk bersamaan seperti itu. Dan ini juga heeh, masih ada perdebatan loh, Mi. Umi mungkin lewat nggak sih feed Umi seorang perempuan, aduh aku lupa heeh, ya namanya gitu. Dia tuh ahli heeh, ahli banget lah, bahkan pernah sempat jadi konsultan pernikahan dia tuh. heeh, Jadi dia itu menyarankan kalau mau menikah itu harus ada dasar-dasar yang benar-benar membuat pemikiran itu bahwa kita tuh harus menikah. Jadi dia itu tidak setuju kalau orang-orang menikah itu alasannya hanya sekedar ibadah. Itu tuh heeh, sempat jadi perdebatan gitu. Jadi dia bilang menikah itu bukan ibadah sebenarnya. Walaupun heeh, iya ibadah, kata versi dia ya, bukan aku. Walaupun iya ibadah, tapi sebenarnya bukan, karena akhirnya yang terjadi di dalam pernikahan itu banyak orang yang akhirnya tuh menyesal menikah. Bukan heeh, menyesal menikahi kamu, bukan menyesal menikahi satu sama lain, bukan, tapi menyesal menikah gitu. heeh, Karena di dalam pernikahan itu tuh seperti ada beban-beban bagi orang-orang yang belum siap secara secara naluriahnya, terutama wanita. Kan karena wanita itu ketika dia menikah, maka dia harus mau menghapus semua cita-citanya, menghapus semua impiannya, menghapus semua apa yang telah dia raih selagi muda gitu. Dia hapus dan dia harus mempersiapkan semuanya itu di kehidupan yang seolah-olah baru untuk anaknya. Tapi ternyata itu malah membuat dirinya stres gitu. Apalagi kalau si suaminya tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dia gitu, misalnya gitu. Kan kebutuhan wanita tuh tidak selalu di kasur ya, Mi. Banyak heeh. banget hal yang Banyak banget. diinginkan wanita Justru gitu itu kan. kayak Ah, itu mah ya salah satu aja, salah ah, satu bagian. Banyak bagian terus yang si sebenarnya. prianya gitu ternyata dia juga menyesal menikah gitu karena dia ternyata tidak mampu untuk menghadapi persoalan hidup rumah tangga yang begitu besar gitu kan, kayak misalnya contoh ekonomi gitu, dia nggak bisa gitu, kayak semuanya tuh kayak dibebanin ke dia tuh kayaknya rasanya belum bisa gitu. Heeh, Jadi efek-efek itu entah apakah memang kurang pengetahuan atau ilmu atau memang di kita kan memang, kalau di kita mah memang tidak ada pendidikan pranikah kan Mi ya. Jadi ketika heeh, nikah tuh ya nikah we, pendidikan pranikahnya mah nggak ada gitu, nggak kayak di agama lain gitu. Kalau agama lain mah kan sampai 6 bulan mau nikah atau 1 tahun mau heeh, nikah, itu tuh ada pendidikannya gitu Mi.
Nah, itu bikin stres gitu, apalagi kalau misalnya si istrinya baru melahirkan gitu kan. Terus ada ibaratnya yang habis lahiran tuh suka jadi stres tuh Mi, baby blues gitu kan ya Mi, fase-fase baby blues, si suaminya belum bisa menghadapi hal itu gitu kan. Jadi akhirnya tuh romantika yang ada di dalam rumah tangga itu malah jadi problematika jadinya akhirnya. Tapi itu Mi, wah banyak banget yang ngedebat nih. Cuman ketika aku lihat komentar di si ibu itu, nantilah aku share deh Mi si ibu itu itu tuh banyak banget yang menyesal menikah sih ya Mi. Banyak banget yang menyesal menikah. Jadi dia bilang gini, wanita kalau bisa habiskan dulu masa periode keemasannya gitu. Jadi habiskan dulu kalau memang dia kuliah, kerja, berkarir, sok habisin dulu. Cuman kan kita berbenturan sama budaya, sama juga ada dari agama kita gitu kan ya Mi, Islam gitu kan, masa-masa produktif dan produksi gitu kan ya Mi, gitu kan gitu. Nah itu kan jadi pembahasan juga itu di situ gitu Mi. Tapi ini mah dia bener-bener logika banget, tapi bener gitu apa yang dia omongin karena dia psikolog juga gitu Mi. Aduh siapa ya namanya gitu kan. Nah itu tuh akhirnya dia bilang gini, wanita itu kalau memang usia 30 tahun dia sudah selesai dengan dirinya, kemudian dia baru bisa menikah, ya menikahlah gitu. Karena dia udah beres gitu. Karir udah dapet gitu kan, penghasilan udah dapat, segalanya buat dirinya tuh udah selesai. Maka ketika dia berhadapan dengan fase untuk orang lain gitu ya, untuk mempersembahkan kehidupannya, udah nggak akan jadi problematika di dalam rumah tangganya karena udah beres. Begitupun para pria sama gitu, beresin dulu tuh masa lajangnya dia gitu. Jangan sampai tertahankan ketika sudah menikah. Makanya kan banyak yang nggak aneh kan, ada yang bandel setelah nikah gitu kan, ada yang gimana setelah nikah gitu kan, karena kaget nih gitu. Banyak banget problematikanya ternyata. Melihat komennya Mi, aku menyesal menikah, aku menyesal. Wah gila banyak banget nih. Karena itu konteks kajiannya adalah psikologis ya, Ambu. Jadi Iya, mungkin benar gitu. Wah, itu perdebatannya luar biasa, Mi. pasti banyak perdebatan karena memang itu hal yang kontroversial ya. Hal yang Banget kalau menurut aku. Iya. Karena apa? Karena gini, mungkin juga ada banyak orang yang menyesal kenapa kenapa aku menikah telat gitu kan. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi Betul. karena gini, kalau misalnya kita ngobrolin, oke, habiskan dulu periode keemasanmu gini 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 gini. Terus banyak juga orang yang sampai dengan detik ini seusia kita gitu Ambu yang belum menikah. Banyak juga gitu. Jadi kalau dia konteksnya adalah menghabiskan periode keemasan, itu udah lebih melampaui dari periode keemasan dia kan sebenarnya. Iya, gitu. betul. Jadi kayak ini agak sedikit intinya gini, pemahaman keilmuan psikologis itu sebenarnya hanya bisa didebatnya itu oleh pemahaman ini sih, pemahaman akidah ya, pemahaman agama gitu. Karena itu tuh sesuatu yang misalnya ibaratnya ilmu jiwa lah, psikologi itu ilmu kejiwaan, ilmu psikis gitu. Itu disentuh oleh ilmu terapan seperti itu tuh untuk tertentu aja bisa gitu kan, bisa dalam arti bisa ditangani. Tapi beberapa hal akhirnya kembali lagi gitu ke fitrahnya dia sebagai hamba Allah gitu maksudnya. Iya. Jadi kadang kan gini, kadang ada orang yang dari muda dia sudah dengan segala hiruk pikuknya gitu kan, dia niatnya itu adalah belajar memikul tanggung jawab lebih besar lagi dari apa yang saat ini kan gitu. Kayak contoh Ustadz siapa tuh yang masih muda banget yang kita ketemu di kebun kurma Bu? Denis Ustadz Denis. Oh Denis, ya. Oh Denis. Iya, Ko Denis. Itu kan kita tuh benar-benar tidak expect banget kalau beliau itu adalah Ustadz Kodenis, kecil kilintrik gitu ya, kecil banget kan badannya gitu, terus nggak tinggi juga gitu, maksudnya kita tuh ngelihat bener-bener baby face, terus usianya berapa gitu ya. Kayak usianya berapa sih Ambu? Mungkin kayak 20-an gitu nggak sih? 25? Enggak, udah tua Mi. Dia dia kan menghabiskan masa hidupnya tuh kebanyakannya di Thailand kan. Dia kan
Apa karena Dia dia tuh IT yang dia bikin judi online sama judi hmm, yang offline-nya gitu di Thailand dia ngebangun itu hmm, gitu. Dia tuh hmm, mafia mafia juga sebenarnya gitu. Cuman hmm, ya dapat hidayah lah gitu ceritanya hmm, gitu. hmm, Nggak muda-muda banget sih usianya. hmm. Nantilah aku ini. Nah, nanti kita spill-spill ya. Maksudnya Uh, dia uh, juga akhirnya menikah, terus menikah. Kalau Umi lihatnya karena wajahnya masih kelihatan muda, jadi kayak nikah muda gitu ya. iya, iya, Sekarang iya. udah memikul tanggung jawab, punya anak kembar, bla bla segala macam. Iya, tapi Gitu. kan Jadi ada mentalnya dia udah kuat sini dalam berumah tangga juga gitu. karena dia udah melewati fase-fase kebebasan yang luar biasa. Ini Mm-mm. kata si Teh Indah sih ada statement mungkin nggak sih karena sekarang orang lebih egosentris nggak kayak dulu ya Bu Mm. yang nerimo aja. Ya sih, karena kan sekarang Iya. pendidikan tuh bebas ya, kita dapat informasi tuh Mm. dari mana aja cepet gitu kan. Iya. Anak-anak juga sekarang apalagi yang Gen Z ya, Gen Z milenium yang menuju ke Gen Z itu pemikirannya juga udah lebih kepada bagaimana mereka menikmati hidup mereka dulu gitu daripada menikah gitu. Jadi sekarang tuh masih banyak yang menunda dulu pernikahan. Banyaknya kayak kayak gitu sih. Apalagi ngelihat Dan ya, itu tuh mm. yang tadi viral si ibu itu tuh. Banyak yang komen, aduh aku jadi takut nih mau nikah katanya. Nah itu kan maksudnya gini, itu kayak dia bikin satu kontroversi yang sebetulnya kan itu gini, orang orang tuh gini, di satu sisi Rasulullah tuh mengajarkan bahwa pernikahan itu sunnah, karena kan sunnah yang harus dibangun karena apa? Karena generasi penerus dengan pernikahan Untuk itu lahir mm-mm, generasi-generasi penerus kan gitu kan ibaratnya. betul. Bayangkan kalau misalnya tidak ada pernikahan. Karena kan satu-satunya lembaga yang sah untuk melegalkan hubungan suami istri itu kan benar dari pintu pernikahan itu gitu. Bayangkan kalau orang akhirnya anti untuk menikah, tapi secara kebutuhan dia tuh punya loh kebutuhan biologis apa segala macam. Pada akhirnya dia Iya, eh, konteksnya adalah dia membenarkan hal-hal yang sebenarnya dilanggarkan akhirnya gitu. iya, Gitu. iya. Itu kan Jadi sebenarnya Allah udah kasih jadinya kan solusi. Hmm. sunnah, tapi khawatir gitu kan kalau misalnya kita tidak melakukannya karena itu tadi kebutuhan biologis yang semakin besar kan, Iya, apalagi jadi tingkat stres semakin kenapa naik gitu. kenapa menikah itu dikatakan sebagai sunnah yang wajib ya? Jadi kan itu sunnah Rasul. Tapi wajib. Kenapa wajib? Karena Rasulullah tuh tahu banget bagaimana manusia bisa hidup, itu Mm-mm, bagaimana mm-mm, mm. dia bisa menjalani kehidupannya dengan memenuhi segala kebutuhannya kan. Iya, Termasuk iya. kebutuhan salah Mm, satu mm, mm, mm. kebutuhan ibaratnya kayak teori Maslow sendiri kan menyertakan kebutuhan apa namanya kebutuhan primer gitu kan kebutuhan Iya, biologis itu iya, sebagai iya, kebutuhan primer kayak iya. gitu. Dan Nah, nah ini memandang bahwa pernikahan itu sesuatu yang ya udahlah nggak juga gak apa-apa itu yang bahaya banget kalau kata Umi karena mm-mm, kayak mm-mm. keluar dari kodratnya kita sebagai yang Allah ciptakan kita itu adalah makhluk yang memiliki kebutuhan itu gitu Iya, gitu. iya, Jadi iya. Allah tuh sudah memberikan syariat yang setinggi-tingginya gitu ya dengan Ya, mungkin gini sih, Mi, tetap aja menikah. barangkali pada saat kita mau mengukuhkan kita mau hidup bersama, satu sama lain tuh benar-benar harus pembicaraannya tuh benar-benar harus diskusi yang kuat kali ya, Mi ya. Gitu. Jadi jangan Mm-mm. hanya sebatas menikah hanya untuk mengatasi apa yang perzinahan itulah ibaratnya gitu kan. Mm-mm, betul, Karena betul. kan itu kan Jadi intinya sifatnya tuh sekedar kepuasan biologis aja. yang udah beres mah ya udahlah gitu kan kadang-kadang gitu. Tapi kan kita tuh bakal hidup bersama terus gitu kan. Jadi Mm-mm. memang pola ini teh mungkin kita juga harus kaji lagi gitu kan. Karena kan ini hanya cerita sepihak karena Ustadz Felix juga pernah bahas tentang ini nih. Bahkan Mm-mm. Ustadz Felix tuh menegaskan kita tidak pernah menikah juga nggak apa-apa gitu. Itu terjadi kepada ulama-ulama karena dia menjaga keilmuannya agar tetap ilmunya tuh terjaga gitu. Jadi dia memilih tidak menikah hanya untuk menjaga keilmuannya asalkan tujuannya baik gitu. Itu si Ustadz Felix tuh pernah mengatakan seperti itu. Nah, itu tuh kan harus dikaji lagi tuh versinya gitu kan. Harus dapat Ya. referensi lagi tuh gitu kan. Dan Jadi pasti itu udah uh, tingkatan itu
tingkatan yang ibaratnya gini, kayak kalau kita level-level kayak kita Mm-mm. membuat strata iman gitu, itu tuh udah Mm-mm. level up banget Ambu. Kenapa? Iya, Karena dia udah, makanya. kebayang nggak seseorang yang dia berusaha untuk mahsum, ibaratnya untuk bisa membersihkan dirinya terus dengan cara terus naikin ilmu-ilmu ilmu Allahnya gitu. Kemudian dia tidak menjaga dirinya gitu, menjaga dirinya dari maksiat, dari Mm-mm. bersentuhan dengan orang-orang yang bukan Muhrim. mahramnya kayak Mm-mm. gitu-gitu. Mm-mm. Pasti kan itu konteks yang kalaupun Umi sih belum pernah lihat ya videonya Ustadz Felix itu, tapi Mm-mm. kalau Umi bisa kasih sedikit itu gitu masukan bahwa itu tuh lebih ke berlakunya, kalaupun itu katakan nggak apa-apa sih kalau enggak, itu tuh berlakunya kayak orang-orang yang udah level up gitu Ambu. Jadi kayak Harusnya kalau misalnya ngobrolnya. gitu kan, Itu kalau kan di misalnya di podcast Mi. Jadi kan kalau podcast kita lihat di TikTok kadang kan suka dipotong-potong juga potongan-potongan gitu kan. kan. Iya betul. Gitu. Yang Makanya kan bikin itu kadang juga apa salah harus ada ketik. referensi lengkap gitu kan. Jadi Mm-mm. ya kalau memang kita menikah tuh memang harus saling-saling ya, saling mengerti satu Mm-mm. sama lain gitu. Jangan sampai apa seperti yang kita bahas gitu. Kok istri lebih seneng suami gak ada di rumah sih gitu kan ya. Itu kan Mm-mm. apa konteks yang sebenarnya tuh loh ada apa nih kok bisa sampai kayak begitu lah. Terus ini Iya. menikah buat apa gitu kan. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. tuh memang apa ketika kita sudah ada kesepakatan buat menikah satu sama lain tuh memang benar-benar harus sudah siap secara lahir batin, siap bertanggung jawab, siap untuk memenuhi hak dan kewajiban, siap pokoknya siap segala gitu. Bukan hanya sebatas karena aku cinta, karena kita sudah berhubungan lama, karena apa gitu. Itu tuh kayaknya ringan banget gitu kalau kita melangkah hanya untuk pernikahan. Ya, Sebenarnya sih itu sih. sebenarnya kan esensi dari sebuah hubungan pernikahan itu adalah dibangunnya apa dibangunnya rasa rasa penghambaan kita secara utuh kepada Robnya, kepada Allah gitu, Mm-mm, melalui mm-mm, wasilah. Kan jadi kayak gini Ambu, mm-mm, kita selalu bicara wasilah kan. Jadi ketika mm-mm. kita misalnya gini, rezeki itu kan nggak datang dari langit, rezeki itu datang dari wasilah kan gitu kan, Iya, sama iya, sama juga seperti itu, iya. ibadah juga harus ada wasilahnya. Jadi Mm-mm, ada ibadah-ibadah yang itu ritual yang bisa kita lakukan tanpa diwasilahi oleh apapun, oleh mm-mm, siapapun. Contoh mm-mm, kayak kita mm-mm, sholat, kita saum, kita bangun sholat tahajud, zikir apa segala macam, itu enggak tanpa wasilah kita langsung bisa terkoneksi dengan Allah. Tapi ada mm-mm, mm-mm, ada ibadah-ibadah yang kita tuh harus terkoneksi dengan wasilah itu. mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm, ibadah yang terkoneksi dengan wasilah ini adalah salah satunya adalah menikah itu gitu. mm-mm, Menikah mm-mm. itu adalah ibadah yang terkoneksi dengan wasilah. Ketika kita dan salah satu dari dari bentukan kenapa ini menjadi sebuah ibadah itu adalah karena kita mampu meruntuhkan ego-ego di dalam diri kita, melepaskan semua ego-ego yang ada di dalam diri kita, dan fokus totalitas hanya ingin Allah ridho. Iya, Fokusnya itu iya. itu. Allah ridho. Kita hamba Allah, kita siap ditata, diatur oleh aturan Allah, kita siap mengabdi kepada Allah. Dengan cara apa yang Allah perintahkan kita ikuti. Salah satunya adalah dengan menikah tadi, gitu kan Iya, Ambu. iya, Nah, betul. ketika semuanya itu sudah mampu kita lepaskan ya kayak ego-ego tadi, sebenarnya kayak kalimat-kalimat, aduh saya lebih suka nggak ada suami deh di rumah, itu bakal istighfar dia gitu. Kalau secara konteksnya itu ya, maksudnya Iya, bakal istighfar. Iya kan, astagfirullahaladzim, kenapa begitu ya? Padahal eh, Umi ini contoh kecil misalnya, Umi sering ingat ketika misalnya Umi pergi ke dapur, Umi pergi ke dapur untuk mengolah satu masakan, terus kemudian disamper tuh sama Abi, zaman almarhum masih ada. Terus Abinya bilang suka gini, bilangnya, eh Umi kasih bagian dong Abi untuk bisa dapat pahala gitu. Jadi mm-mm. Abi tuh suka-suka bilang gitu, kasih bagian Abi, jangan sama Umi semua. Coba bayangin, kalau misalnya cara kita berkomunikasi dengan pasangan itu udah ibaratnya setinggi itu gitu, levelnya Iya, udah iya. yang namanya kayak gitu-gitu tuh udah nggak ada lagi gitu kan. Bahkan jadi kayak kita suka rebut-rebutan pahala gitu Ambu. Jadi kayak Iya, misalnya
Abi ngerasa pasca pasca Abi mulai sakit itu semua hal yang berkaitan dengan finansial Umi yang handle. Jadi beliau tuh nutup-nutupin lubang yang eh, apa yang beliau bisa lakukan selama hidup gitu, Ambu. Jadi kayak Mhm. misalnya, Umi jangan ke dapur katanya, kasih bagian Abi untuk dapat pahalanya kayak gitu. Terus Mhm. ingat dulu waktu kayak harus nganter anak-anak ke sekolah atau apa, kalau Umi yang mau nganter tuh pasti Abi bilangnya gitu. Mau Mhm. sama Umi semua, Abi nggak dikasih bagian nih pahalanya gitu. Selalu Mhm. aja kayak gitu kalimatnya tuh. Mhm. Dan itu yang paling-paling nancep di sampai dengan hari ini gitu di hati Umi, di kepala Umi gitu. Di jadi coba bayangkan kalau misalnya apa ya makna dari sebuah pernikahan itu dimaknai sebagai apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Orang masih satu sama lain dari pasangan kita tuh berlomba untuk pastabikul khairat gitu. Nanam Mhm. kebaikan apapun. Kurangnya kita pasti banyak, tapi sisi yang Allah lebihkannya itu yang bisa kita tumbuhkan gitu. Dan Ya, sisi lebihnya yang ini tuh kan sebenarnya bukan kelebihan yang tiba-tiba muncul Allah kasih kan sebenarnya, tapi ya, karena kesadaran penuh diri Abi atas segala kekurangannya, akhirnya beliau mengambil alih banyak hal untuk menjadi satu kelebihan itu gitu, Ambu. iya, iya. Kalau itu Iya. kan apa potensi begitu karena pasangan kitanya paham nih, gitu kan. Nah, ini Hmm. kalau misalnya mode-modenya kan kebanyakannya ini kita bukan orang-orang paham kan, Mi. Iya. Yang makanya sampai ada apa apa bahasan ini gitu. Mm-mm. Nah, mungkin lebih tepatnya adalah kitanya yang berubah gitu. Kan Mm-mm. kita harapannya tuh selalu berharap pasangan kita yang berubah gitu. Banyak Iya. sekali perubahan itu terjadi pada saat kitanya yang sudah berubah. Jadi mungkin ini supaya kita nggak seperti itu gitu ya, betah kalau suami nggak ada di rumah itu, supaya nggak Mm-mm. begitu tuh gimana nih caranya gitu. Mm-mm. Barangkali itu juga harus ada yang semacam apa ya, muhasabah dulu gitu kan. Barangkali Mm-mm. kitanya Iya. yang terlalu Sama. cerewet gitu kan, Ya, betul. sehingga Mm-mm. apa suami males gitu kalau misalnya dideketin sama kita tuh ngobrol pulang kerja apa gimana ya, kasih ruang gitu kan, kasih ruang, biarkan dia puas dengan kesendiriannya dulu gitu. Tapi kita bilang gitu, bilang sampein gitu. Mm-mm. Apa bisa nggak sih kita ada ngobrol berdua ya gitu, yang Mm-mm. bisa serius gitu kan? Itu juga percakapan yang harus kita upayakan gitu. Jadi naik naik grade gitu kan, naik kapasitas Mm-mm. gitu. How Ya, to betul. communicate gitu kan, how untuk Mm-mm. bisa menyampaikan perasaan kita tanpa ada marah, tanpa ada emosi gitu kan, begitu Ya. tenang gitu. Apalagi apa masa-masa yang kayak begitu kan sensitif ya, Mi. Jadi kita tuh harus mampu mengelola itu gitu. Mudah-mudahan bisa Yes. berubah gitu kan di Amin, amin. rumahnya gitu kan. Malah jadi Iya. betah ada suami gitu. Iya, iya, iya. Ya biasanya kan konteks kalimat gak betah ada suami di rumah tuh kayak ibaratnya gini nih. Kalau koma itu masih koma kan. Koma nextnya itu adalah kalimat berikutnya adalah kalau suaminya toksik kali ya gitu kan. Kalau bahasa ini. Jadi dia cuman kayak atau lebih lebih kak sarkasmenya lagi benalu gitu. Ya ampun, Ya, ngeri banget. kalau yang itu mah beda lagi bahasannya. Benar, 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 benar. Kadang-kadang wanita juga suka tuh dikasih apa pria yang benalu dan toksik. Ada Mm-mm. yang fine-fine aja. Iya, itu dia ya. Gitu. Aduh, oke Mi, aduh, udah lama nih, udah setengah 9. Saatnya kita Iya, ya kembali. Allah. Oke, seru banget ya kalau kita udah ngobrol tentang ini gitu. Mudah-mudahan tapi apapun yang kita obrolkan pagi hari ini bermanfaat, terus bisa diambil lah ya. Ada Ya, conclusion yang karena kita kayak melebar, melebar, melebar bahasannya, kemudian kita mengerucut lagi kan gitu. Selalu iya, kembali iya, lagi iya, ke laptop biar bermanfaat apa yang kita bahas. iya, Oke, Ambu, kita betul. tutup aja. Ya, kita tutup acaranya. Mm-mm. Terima kasih banyak untuk Butir di pagi hari ini. Kalau misalnya ada hal yang samaan, relate dengan apa yang kita bahas, kita berdoa apa agar rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, gitu ya. Apapun Amin. intinya berumah tangga itu adalah hidup bersama, bekerja sama, dan juga
membangun rasa gitu. Insya Allah kalau misalnya pengen ada yang berubah ya berarti dari kitanya dulu yang berubah, maka Allah pun pasti akan membantu perubahan untuk kebaikan. Ke arah yang Mungkin lebih dari baik saya ya. seperti itu. Iya, Oke. gitu. Oke, yuk teman-teman, kayaknya udah Umi udah tadi ya, udah panjang banget conclusion. Kita doa aja, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang sudah kita sampaikan pagi hari ini, semoga Allah berkenan untuk menyampaikan kepada hati-hati setiap orang yang mendengarkannya menjadi petunjuk jalan kebaikan, hikmah, pembelajaran. Ya, kita sama-sama beristighfar untuk itu. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Ya Allah yang meneteskan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah yang menumbuhkan rasa mawaddah warahmah di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, tumbuhkanlah di dalam hati-hati kami ya Rob rasa mawaddah, rasa nyaman, rasa bahagia yang ada di dalam rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga saudara-saudara kami yang sudah mungkin berjalan lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi rumah tangga yang menghantarkan kepada keberkahan, kebaikan, dan ridhomu ya Rob, sehingga rumah tangga ini tidak hanya berlangsung di dunia, namun dipertemukan kembali di surganya ya Rob. Ya Allah, berbagai dinamika kehidupan dan persoalan-persoalan yang dihadapi di setiap waktunya ya Rob, di setiap harinya oleh setiap pasangan, semoga itu dapat mendewasakan, dapat menjadikan masing-masing dari pasangan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadikan jalan dan wasilah sebagai media bekerja sama untuk meraih keberkahan dan ridhomu ya Rob. Ya Allah, karuniakanlah kepada masing-masing dari rumah tangga rasa syukur yang besar, rasa syukur yang berlimpah, bahwa inilah yang Engkau karuniakan kepada hamba-hamba tersebut ya Rob. Karena di luaran sana ya Rob, banyak yang di usia 40, 50, bahkan 60, mereka masih dalam kesendiriannya. Kami yakin ya Rob, kesendiriannya bukan berarti karena mereka tidak menginginkan untuk bisa mendapatkan pasangan ya Rob, tapi mereka Engkau takdirkan belum bertemu dengan jodohnya mereka ya Rob. Banyak di antara saudara-saudara kami yang di usianya saat ini belum pernah merasakan nikmatnya bisa berumah tangga. Maka dari itu jadikanlah ya Rob fenomena ini menjadikan kami yang sudah berumah tangga semakin meningkat rasa syukur kami kepadamu, semakin khusyuknya kami dalam beribadah dan mendekat kepadamu, semakin merasa betapa agungnya Engkau dengan konteks pernikahan ini ya Rob. Ya Allah, terima kasih untuk hingga hari ini kami bisa bernafas, bisa melihat udara segar, bisa merasakan menghirup udara segar, bisa melihat dunia yang luas ini ya Rob, dan bisa melihat anak-anak kami tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan jadikanlah ini semua terus dan terus, kebahagiaan ini jangan Engkau ambil ya Rob, hingga kelak Engkau pertemukan kami di surganya. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Amin. Terima kasih Ya, Umi. terima kasih.